Ada 3 orang yang mana Allah tidak akan bicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak melihat kepada mereka, dan Allah tidak akan mensucikan mereka di timbangan amal. Sudah sering kita jelaskan potongan-potongan hadis seperti ini. Artinya kalau dosanya lebih banyak pun, kalau orang ini berbuat salah satu dari 3 dosa ini, maka mereka tidak akan dimaafkan oleh Allah sehingga masuk ke neraka dulu. Serta bagi mereka siksa yang pedih, artinya akan masuk neraka dulu. Yaitu yang pertama, seseorang yang mempunyai kelebihan air di tanah lapang namun dia menahannya bagi musafir. Jadi di sini kita lihat hadis ini merincikan apa yang kita jelaskan sebelumnya. Kalau menjual air atau transaksi yang dilarang adalah kalau seandainya orang dalam keadaan butuh. Dia tahu orang butuh, dia menahannya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seorang Yahudi yang sengaja pada saat musim kemarau dia menjual air mahal kepada muslimin secara khusus. Gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang membeli sumur itu, dia akan masuk surga. Maka Utsman bin Affan pun membeli sumur tersebut dan diwakafkan untuk muslimin. Dan sudah pernah saya ceritakan kisahnya bagaimana sumur itu sampai hari ini masih ada airnya. Jadi di sini dimaksud adalah menahan air bagi musafir, sengaja tidak memberikan air. Sebaliknya berarti pemahamannya adalah kalau orang memberikan air, pahalanya besar. Yang kedua, seseorang yang membaiat seorang pemimpin, maksudnya dia setuju, presidennya, rajahnya, khalifahnya, namun dia tidak membaiatnya melainkan karena urusan dunia saja, bukan karena perintah agama. Ya kebetulan jadi presiden, sudahlah, seperti itu. Ini nggak boleh terjadi pada seorang muslim. Memang dia tahu kalau pemimpin harus ada dalam Islam, dan karena Allah yang suruh maka dia harus lakukan. Gitu kan? Dan saya sarankan teman-teman sekalian di majelis kita ini, bagi orang-orang yang ikut di majelis saya tentunya, saya menasihatin saja. Dan ini lebih baik kita lakukan. Jangan mudah menghina pemimpin, teman-teman sekalian. Tidak boleh. Menghina fisiknya, menghina apalah, menghina jalur nasabnya. Tidak boleh ini teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, Man ahana amiruhu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan hina dia. Apa urusannya sama kita? Belum tentu kita juga mampu kalau kita jadi pemimpin. Saya sudah sering bilang, biasanya penonton bola lebih pintar daripada pemainnya. Pemainnya sudah latihan 20 tahun jadi pemain bola, tendangannya sudah bagus, begitu meleset bodoh gitu ya. Padahal dia kalau tendang belum tentu. Ya. Belum tentu. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau yang sudah punya usaha ya, anggap pegawai antum 3 orang atau 5 orang. Betapa rumitnya kita urus mereka, kontrol dia datang jam berapa, dia keluar jam berapa, pekerjaannya sudah selesai atau belum. Bagaimana kalau 10 orang pegawai? Bagaimana kalau 100 orang pegawai? Bagaimana kalau lingkup RT yang mungkin menaungi 200-300 kakak? Bagaimana kalau lingkup camat? Saya pernah duduk dengan seorang camat, saya tanya, Pak, berapa keluarga di bawah naungan Bapak? Dia bilang kurang lebih 3.000. 3.000 kakak di bawah naungan dia. Dia awasin muter-muter. Lebih tinggi daripada itu mungkin ada bupati, ada wali kota. Udah lingkup lebih luas lagi, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu rumah. Di atasnya lagi gubernur lebih besar. Bagaimana dengan presiden? Masih syukur presidennya kalau masih bisa senyum. Lah ya, betapa rumitnya urus negara sebesar ini. Lalu antum datang tiba-tiba membicarakan di sebelah got, di warung kopi. Ini orang bodoh, ini orang tidak pintar, ini orang tidak tahu, copot saja. Enak benar memang baju kaos nih. Tidak boleh teman-teman sekalian. Daripada antum bicara tidak benar, doakan kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dia, berikan hidayah, berikan dia mudahin bayar ini, bayar utang. Kita doakan kebaikan. Mestinya begitu. Di sini Nabi SAW mengatakan bahaya ancamannya ya. Ancamannya adalah Allah tidak akan lihat. Allah akan siapkan adab yang pedih. Allah tidak akan bantu dia di timbangan amalnya. Adalah seseorang yang tidak membaiat, tidak menerima pemimpinnya, kecuali karena urusan dunia. Jika pemimpin memberi haknya, sebagian dari dunia, maka dia menepati baiatnya. Ya, saya patuh sebagai warga negara karena sudah diterima PNS. Namun jika tidak memberikan dunia, dia melamar nggak bisa, apalah ada 1-2 urusan dia belum selesai, maka dia tidak menepatinya. Nggak bagus nih pemimpin, gitu kan? Ini tentu ancaman ya, artinya azabnya pedih. Lebih baik kita doakan kebaikan. Ini saran. Ya, saya alhamdulillah bicara tentang lingkup hukum syar'i. Saya bukan khusus dengan 1 atau 2 orang pemimpin, karena ini hukum syar'i berlaku sampai hari kiamat. Siapa saja pemimpin kita. Kalau Fir'aun teman-teman sekalian, Fir'aun mengaku Tuhan nih. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Luar biasa kalimatnya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkan kalimat yang baik. Fir'aun ngaku Tuhan. Disuruh nasihati baik-baik, Fir'aun jangan, kamu salah. Gitu bahasa. Jadi harusnya kita santun ini ya.
Karena perintah Allah, jangan lihat orang di depan kita. Kita bakti sama orang tua kita teman-teman bukan karena orang tua kita, karena perintah Allah untuk itu. Jadi mau orang tua kita jahat, bejat, tidak urus kita dari kecil, nggak ada urusan sama kita itu. Nggak ada urusannya sama sekali. Anak kita lahir cacat, mau apa, mau nakal, anak kita. Allah bebankan hukum badannya. Ada haknya, kewajibannya, kita lakukan itu. Karena Allah SWT, suami istri juga begitu. Dan semua makhluk di depan kita seperti itu. Termasuk pemimpin. Golongan yang ketiga, ini karena terlintas bahasan dalam hadis ini ya, maka saya rincikan. Golongan yang ketiga yang Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mengajak berbicara, Allah tidak akan sucikan di timbangan amal. Dan baginya siksa yang pedih adalah seseorang yang menjual satu barang kepada seseorang setelah sholat asar. Kenapa diistilahkan asar teman-teman sekalian? Karena di zaman Nabi SAW, pasar itu akhirnya asar. Menjelang maghrib semua sudah tutup, nggak ada orang dagang malam. Zaman dulu tidak ada penerangan kayak kita sekarang. Maka asar itu dianggap waktu terakhir. Artinya di waktu-waktu terakhir transaksi di toko. Seperti itu lah ya. Kalau kita sekarang mungkin jam 9 malam, mungkin masuk di dalamnya. Seseorang yang bersumpah dengan nama Allah, pada saat dia dagang di akhir waktu dagangannya, itu yang dimaksud dengan sholat asar, dia bersumpah atas nama Allah, dia mengambilnya dengan harga segini dan segitu. Lalu dia membenarkannya. Jadi misalnya, seseorang, na'udzubillah, bukan kita, datang kepada seorang pedagang, dia tahu tokonya orang ini sudah mau tutup, lalu dia bilang, saya beli barang di sini harganya sekian dan sekian kemarin atau bulan lalu, padahal dia bohong. Supaya dia dapat harga murah dan dia tahu orang ini sudah buru-buru mau tutup tokonya. Maka si pemilik toko percaya, akan tetapi sebenarnya dia bohong. Hanya untuk mendapat barangnya orang. Oh di toko sebelah lebih murah tuh, padahal dia belum pernah ke toko sebelah. Saya dapatkan harganya begini, padahal dia tidak, hanya untuk mendapatkan harga murah. Kalau kita memang mau cari betul harga yang berbeda, nanti ya saya belum bisa transaksi, misal. Itu bagus. Tapi ini tidak boleh. Nah, ini 3